Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 08193729127. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Walakal hamdu mulkus samawati wal ardh. Walakal hamdu nurus samawati wal ardh. Antal haqqa wa lakal haqq. Wa liqa'u haqqa qawluka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah wal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Jemaah yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ditakdirkan Allah hidup pada hari ini. Kita masih ditakdirkan Allah bernapas pada hari ini. Semoga sisa-sisa umur kita gunakan untuk tunduk dan mengabdi kepada Allah sesuai dengan kontrak kita hidup di muka bumi yang telah keluar dari rahim. Redaksi perjanjian kita kepada Allah, redaksi kontrak kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jika lahir di muka bumi ini tiada lain untuk mengabdi kepada Allah. Begitupun di dalil yang lain, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dia ciptakan manusia kecuali mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa mengabdi kepada negara sah-sah saja, selama pengabdian negara juga ada kaitannya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada Rasul teladan baik kita yang senantiasa segala aktivitas kehidupan kita harus merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kurang lebih 200-300 ribu hadis yang telah diukir oleh para alim ulama. Mari kita merenung sejauh mana kita telah membaca hadis, memahami hadis, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan seterusnya. Jangan bermimpi akan berjumpa dengan Nabi selama kita tidak mengedepankan hadis Rasulullah SAW. Kalau ada pengikut Muhammad yang kapan tadi maka belakang yang cuma tahu hadis 3-4, saya kira di mana logikanya kita bisa selamat kalau cara hidup kita ini tidak merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Mari kita sama-sama memiliki hadis di rumah, kita sama-sama memiliki Al-Quran di rumah. Kita baca satu hari 2-3 hadis, mudah-mudahan bisa kita amalkan, kita yakini bersama. Oleh sebab itu, begitu banyak rumah muslim yang ada hanya perabot-perabot yang ada dalam rumah, lengkap mobil, motor, handphone, kulkas, tidak mempunyai hadis. Di mana logikanya selamat? Apalagi negara kita ini negara sekuler
yang hampir tidak ada ucapan hadis Rasul setiap hari, mulai pagi sampai tidur, yang hanya ada pikiran kalau bukan uang materi jabatan. Naudzubillah min dzalik. Semoga khutbah ini mengantar kita untuk kembali berenung bersama. Masa bisa beli motor, mobil tidak bisa beli hadis. Apa yang kita ucapkan? Kita tiap hari bicara sama anak, bicara sama istri, bicara sama tetangga, bicara di karyawan, sama atasan. Apa yang keluar mulut kita kalau kurang masukan Al-Quran dan hadis? Rasulullah menjelaskan semua pembicaraan yang tidak terkait dengan kebaikan maka itu adalah sia-sia, wal asr, semua waktu merugi, kecuali ucapan-ucapan wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, ucapan-ucapan yang mengajak untuk tuntut kepada Allah. Kalau tidak bermanfaat ucapan, dia jauh lebih baik. Kesempatan ini saya akan coba aku secara ringkas tentang surah Abasa. Surah ke-50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'al hamma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ayat al-karim wa dzikra ma man istaqna wa ta'ala tasadda. Wa ma 'alaika illa yazakka. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta laha. Kalla innaha tadhkirah. Al-Quran itu perintah Allah Subhanahu wa taala hanya bisa masuk kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk rumah Allah dalam posisi takut, insya Allah kalimat-kalimat Allah akan membekas. Mungkin bisa lebih memahami, menerangkan daripada penceramah itu sendiri. Tapi kalau kita masuk dalam rumah Allah, tidak ada rasa takut, sama saja perasaan masuk di rumah pribadi. Kemungkinan 10 menit, coba tanya apa yang diucapkan dari hati, mungkin sudah dilupa semua karena dia masuk bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kalimat Allah, kalau kamu sih takut, dia akan hambar, tapi kalau dia takut, insya Allah kamu bekas. Begitu dalil-dalil yang lain ketika kita masuk ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, wa huwa yakhsha, insya Allah Allah akan menurunkan rahmat yang besar. Wa man azzalu mimman mana masajidalallahi ayyukra biha ismuhu wa sabiha biha. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Artinya ketika masuk ayyadkhuluha khaifin illa khaifin, tidak ada rasa takut. Jangan samakan masuk di rumah pribadi, ini rumahnya Allah. Tidak ada sembarang boleh pembicaraan kalau bukan situ doa. Makanya kalau mau dagang, mau bicara politik, keluar dari rumah, bicara di teras-teras, karena ini ada tempat yang suci jamaah sekalian. Ada adabnya masuk kita rumah. Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kala inna tadhkira ma sya'ala usul mukarramah marfu'at mutahharah bi ayyi sabar kiramah barah. Begitupun Al-Quran ini diantar oleh suhuf mutahharah, adalah suhuf yang tidak ada kerubahan di dalamnya, bersih. Dibawakan oleh malaikat Jibril, malaikat yang suci. Beda dengan kota manusia, beda dengan kuasa manusia, undang-undang manusia. Bisa saya diantar oleh orang-orang yang tidak bersih dan putih, diambil merupakan satu aturan yang jelas. Kita bisa bilang undang-undang kota manusia, setiap saat dia amandemen karena mungkin tidak cocok dalam keadaan. Tapi Al-Quran adalah kitab suci. Mari kita harus mengutamakan pedoman-pedoman hidup kita ini daripada pedoman-pedoman buatan-buatan manusia. Kita bisa melihat beberapa aktivitas kehidupan kita. Bicara tentang pertanian pasti bicara tentang cangkul, bicara tentang karauta pasti bicara tentang pancing, bicara tentang motor mobil dan rusak, bicara tentang otomotif, bicara tentang keselamatan manusia, pasti bicara tentang Quran yang pedoman. Kalau ingin selamat, mari kita kembali membuka Quran tiap hari dan kita jadikan Al-Quran menjadi pembicaraan tiap hari, karena anak Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Kutal insan ma'aqara min ayyi syai'in khalaq min nutfatin khalaq faqaddara thumma sabila yassar. Adalah kecelakaannya manusia, ditipu oleh dunia dari pagi sampai malam, dari balik sampai tua, dihabiskan waktunya hanya cari uang. Setelah remaja mau kawin, tidak ada waktu belajar Quran. Setelah kawin mau kontrak rumah, setelah kontrak rumah mungkin mau naik suci, mau kerja, akhirnya sisa-sisa waktu untuk belajar agama Allah. Makanya Allah pasti sisa-sisa waktu juga melihat hambanya yang menempatkan Allah sisa-sisa waktu. Pekerjaan pokok kita adalah mengenal Allah sebagaimana perjanjian kita. Kebetulan aja kita mungkin petani, kebetulan kita adalah pedagang, kebetulan kita pegawai. Pekerjaan pokok kita adalah menyampaikan kalimat Allah, hamba yang baik. Jangan
kebetulan saja bisa masuk masjid dan mengaji sebagaimana Rasulullah SAW sebagai teladan yang baik. Ciri bagi pahami mempelajari Quran dan mengajarkan. Sebaik-baik manusia mempelajari Quran dan mengajarkan. Berarti seluruh manusia yang tidak terlibat belajarkan agama dan mengajarkannya. Hanya perasaannya aja mengatakan dia hebat, sukses. Sukses dari mana? Sukses itu adalah pandangan yang memahami kalimat Allah seperti yang dibawakan Rasulullah dan para pengikutnya, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Tapi saya hebatnya hebat gubernur kapital liberal 10 cita-cita umat Islam di Sulsel ini tidak masuk lagi kategori cinta kepada agama. Yang pertama jadi penguasa, yang kedua jadi pengusaha, yang ketiga legislatif, kalau yang keempat adalah artis. Dan agama sudah tidak ada lagi tempat bagi generasi kita. Bahkan orang tua tidak mengarahkan lagi anaknya untuk mengenal agama. Dianggapnya agama itu adalah hanya tempat-tempat pelampiasan dan tidak jelas masa depannya. Ini adalah cara berpikir yang dimainkan oleh Yahudi dan Iblis, sehingga kita jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, min ayyi syai'in khalaqah? Dari mana kau wahai manusia? Dari mana sumber sehingga kau ada di dunia ini? Anda lahir min nutfatin alaqah wa qaddara. Anda lahir dari setetes mani. Ya, dari setetes mani. Apa yang kau sombongkan? Begitu sombong dan congkak jalan muka bumi, tidak mau menengok Allah Subhanahu wa taala. Nanti mau mati baru mencari Quran apa lagi? Ya, habis waktu elektronik, teknologi, parsimasi dan seterusnya. Mestinya kalau nanti mati tidak usah panggil Quran, ambil aja buku farmasinya sekalian. Nanti mau mati baru baca Quran. Bagaimana bisa bersyahadat? Rata-rata yang waktu tidak ada program periksa di UGD yang mati sulit untuk bersyahadat karena tidak ada waktu di lidahnya bahasa kalimat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ahli masjid, ahli yang suka mengurus agama, insyaallah begitu kakinya sudah mulai dingin, tidak perlu dituntun karena lidahnya kalimat Allah. Kenapa? Waktu hidup di dunia memang hatinya hanya mengarah kepada bagaimana membesarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya lagi, minut qaddara, saya yang menentukan takdirmu wahai manusia. Begitu banyak rencanamu gagal karena bukan kau yang berkuasa, saya yang berkuasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sabila yassara, saya juga yang memuluskan engkau lahir dari perut ibumu. Tsumma amatahu faqbara, saya juga yang mematikan engkau wahai manusia. Sehebat-hebat kau menjaga kesehatanmu, kau akan mati dalam waktunya. Apakah kau sakit atau tidak, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak dokter yang ahli di kesehatan, dia mati muda. Fa'akbar, saya juga yang menguburkan engkau. Ada manusia yang menguburkan engkau hanyalah perantara-perantara kecil, tapi saya yang pada kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syara, kalau lama yukti ma'amar, wal yasrul insan ila tawami. Ana sababna ma asabba. Allah itu bertanya kepada manusia, wal yasrul insan ila tawami, dari mana makanan itu wahai manusia? Dari mana ikan dan nasi yang ada di rumahmu itu, yang ada di kamar makan, yang ada, dari mana semuanya itu? Kita bicara tentang nasi, pasti bicara ke pasar beras padi miliknya siapa yang menumbuhkan padi? Kenapa tidak pernah mengingat aku ketika engkau makan? Dari mana makanan itu? Tidak ada manusia bisa membuat padi satu biji pun, apalagi kita setetes air pun tidak ada. Kenapa begitu sombong, tidak pernah mendekatkan dirimu kepada aku? Ya Allah, ya Rahman. Allah bertanya, ya Allah, berkata dari Allah, kamu berkamah, apa boleh lupakan dari linua? Itu kita bertanya Allah Subhanahu wa taala. Ana sababna al-ma'a sabba, saya lah yang menurunkan air dari langit wahai manusia. Tsumma shaqaqna al-ardha shaqqa, famatna fiha habba wa hinaba wa qadba, dan memecahkan air itu berkeping-keping dan membasahi tanaman-tanaman. Begitu tumbuh tanaman engkau memakannya wahai manusia. Saya lah. Bayangkan kalau air yang jatuh satu genggam begini, kita benjol kepala semuanya jemaah sekalian. Kenapa tidak pernah merenung tentang bagaimana kalau saya tutup keran air, 2 hari saja tidak ada air, mungkin kita sudah tewas semua jemaah sekalian. Kenapa tidak mengarah ke sana? Allah memperkenalkan dirinya dengan pekerjaannya. Kemungkinan Allah tidak nyata, tapi karyanya di dunia ini kita harus merenung kembali bahwa kita tidak mempunyai apa-apa. Wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa qulba wa bahiqa waba, semuanya makanan, minuman, semua adalah dari saya. Ya, begitupun hewan-hewan yang kau makan, ayam, kambing,
banyak umat Islam, tapi isi masjid apalagi sholat subuh hanya 2% dari jumlah kakak yang ada. Mari kita merenung ayat ini, mudah-mudahan kita kembali sadar bahwa hati-hati kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rumah kita di dunia, tidak ada rumah kita di Batuan, di Borong ini. Semua adalah rumah sementara. Rumah kita di akhirat kalau kita selamat. Tidak ada yang hidup sampai 300 tahun. Tidak ada yang membawa mobil. Kita akan tinggal kembali. Manfaatkan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Mobil, rumah, pengajian, mobil pakai cari ustaz untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Allah kumajanabikum wa idza saha yauma yabirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma sha'nun yubni wa wujuhu yawma musbirah. Ketika sangkakala ditiup, maka kita tidak ada lagi kawan. Kita tidak bisa lagi menolong bapak ibu. Kita berpisah dengan anak istri jamaah sekalian. Kita semua menolak ke depan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia jamaah sekalian. Di dunia kita masih bisa tolong menolong. Yang sakit dibawa ke rumah sakit, yang tidak ada agama kita mengajarkan agama, maka pada saat itu tidak ada lagi gunanya untuk menolong. Sudah finish waktunya. Apa yang terjadi setelah itu? Wujuhu yawmadin musbirah, dhahikatun mustabsirah, wa wujuhu yawmadin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah. Orang yang hidupnya yang hanya mengenal Allah, 5 waktu tidak pernah telat, diusahakan lagi di masjid, suka menolong orang, suka menyampaikan kalimat Allah, maka dia ketawa terbahak-bahak di akhirat nanti bahwa kita telah pemenang. Wahai saudaraku, wahai ayah, wahai ibu, kita telah pemenang. Kita telah berhasil melewati godaan iblis. Kita bisa melihat iblis yang senantiasa menggoda kita agar tidak mengaji dan tidak berpundung berbuat zina, dan kita ketawa terbahak-bahak. Makanya di dunia jangan banyak ketawa yang bisa mematikan hati. Sekalipun di akhirat nanti kita tidak mempunyai apa-apa, kita cuma mungkin punya baju 2, tidak bisa makan enak, apa saja kita butuhkan insya Allah ada. Begitupun orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujuhu yawmadin 'alaiha ghabarah, penuh debu. Memang di dunia dia hebat, pakai BMW, mengkilat bersih. Di akhirat dia penuh debu. Kenapa? Di dunia ini tidak ada waktunya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tidak sama tua, mana ada punya kulit kandre, sabar tapi punya tidak kulit balik apa? Tidak ada hadiah Allah janjikan. Jangan-jangan Allah menyelamatkan kita. Jangan-jangan kalau Allah berikan rezeki kita bisa berbuat maksiat, kita diberi kemiskinan oleh Allah untuk kita diselamatkan. Mungkin kita tidak mampu kalau berduit. Oleh sebab itu banyak bersyukur kepada Allah. Jangan suka merenungi nasibnya, renungkan nasibnya kalau dekat kepada Allah. Kita tidak mungkin hidup kalau memang kita tidak ada lagi rezeki, pasti kita mati. Tidak usah khawatir tentang kehidupan, apalagi corona dan lain-lain. Takutlah hanya kepada Allah. Tidak ada kebetulan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, inilah kira-kira surah apa saya sampaikan. Oleh sebab itu mari kita cek anak kita 45. Apakah pada menutup orang yang gadis? Apakah pada sholat 5 waktu? Kalau ada anak kita 5 orang dan ada tidak sholat 2 orang, maka pertama dilempar ke neraka dalam bapaknya. Dia tidak bisa bertanggung jawab. Bukan bertanggung jawab hanya beri makan, sekolah dan kerja tapi tidak sholat. Begitupun kalau ada istrinya juga tidak sholat, maka dia juga akan disiksa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus perhitungkan. Kalau istri tidak mau sholat, ya mungkin lebih baik kasih kembali ke orang tua. Jauh lebih baik tidak ada istri dibanding tidak sholat. Begitupun perempuan, lebih baik jadi janda sekalian kalau punya suami tidak sholat. Oleh sebab itu kita harus hitung-hitungan di dunia ini. Hati-hati. Biarlah kita menderita yang penting sholat 5 waktu semuanya. Insya Allah bersabarlah. Insya Allah Allah memberikan kekuatan dan semoga Allah berkati kita semuanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu hasanun. Alhamdulillah an'ama alaina bil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, turunkanlah hidayah dan rahmat kepada kami ya Allah, khususnya yang ada di rumahmu ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Begitu banyak waktu kau izinkan kami hidup di muka bumi ya Allah. Kami jarang menengok Engkau ya Allah. Kami jarang memperhatikan firman ya Allah. Dosa kami begitu berat ya Allah. Engkau
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يذكرون لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.